Hadirin rahimakumullah, Majelis Ansarullah. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, walaupun masih dalam keadaan wabah sehingga kegiatan kita senantiasa dilaksanakan dengan online. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kajian kita hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik, manusia terhebat yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, di mana setiap perbuatan, ucapan, bahkan diamnya beliau menjadi suri tauladan dan menjadi contoh yang baik, bukan hanya untuk kaum muslim, tapi seluruh manusia. Kepada para keluarganya, para sahabat tabi'in, at-tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan edisi Kapah pada sore hari ini kita akan membahas edisi Kapah edisi ke-194 terkait Palestina. Tentu ini adalah berita yang hangat. Kemarin-kemarin kita mendengar dari berbagai media bagaimana saudara-saudara kita di Palestina begitu kejinya diperlakukan oleh Israel gitu ya. Dan ini bukan hanya kemarin saja, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saudara-saudara kita senantiasa mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Bukan hanya membunuh rakyat Palestina yang masih muda-muda, tetapi mereka tidak pandang bulu, bahkan anak kecil sekalipun menjadi sasaran mereka. Tapi di satu sisi kita tahu semua bahwa anak-anak Palestina itu begitu sangat luar biasa, khususnya ya, apalagi seluruh penduduk Palestina. Allah begitu sangat menjaga mereka, sehingga kalau misalkan pakai logika, bagaimana kondisi Palestina itu begitu sangat terkepung, ada di tengah-tengah begitu ya, dan di sekitarnya itu sudah dikelilingi oleh bangsa Israel yang secara teknologi konon katanya memiliki teknologi yang sangat canggih begitu ya. Andai saja Allah tidak menjaga bumi Palestina, seharusnya secara logika hitungan jam itu harus sudah hancur begitu. Tetapi masya Allah ya, karena Allah menjaga keberkahan dari bumi Palestina ini, sampai sekarang Palestina justru tidak pernah kalah menghadapi Israel. Bahkan liciknya orang-orang Israel, orang bangsa Yahudi, ketika mereka merasa kalah maka langsung mengajukan gencatan senjata ya. Ini liciknya mereka begitu ya. Tentu ini perang yang dilontarkan, yang diserang, yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan hanya sekali dua kali, bahkan setiap hari propaganda senantiasa diterima oleh saudara-saudara kita. Nah, di tengah propaganda Israel, di tengah kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Israel, nah, anehnya itu masih saja ada di sekitaran kita justru yang seolah-olah mendukung perlakuan bangsa Israel. Bahkan sebagiannya juga ada, kemarin kita mendengar ada statement yang dikeluarkan oleh seorang tokoh mungkin ya di negeri kita, bahwa urusan Palestina itu bukan urusan kita. Nah, insya Allah ini pada kesempatan sore ini kita akan membedah terkait bagaimana dan apa sebetulnya yang terjadi, dan kemudian siapa yang harus bertanggung jawab begitu ya terhadap kejadian sekarang ini, dan peran apa yang harus kita mestinya lakukan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para guru kita semua. Yang pertama Ustadz Abu Azkia, kemudian di samping kiri saya juga ada Ustadz Denny Kurnia. Insya Allah ini pada sore hari ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana terkait Palestina ini. Kemudian yang selanjutnya, apabila di antara para hadirin rahimakumullah barangkali ada yang akan ditanyakan, boleh disiapkan dari sekarang pertanyaannya, sehingga nanti di sesi terakhir kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan pertanyaan itu. Baik, untuk pembahasan pertama ini akan kita dengarkan dari Ustadz Abu Azkia. Apa dong Mas Kuro?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه كما يحب لنفسه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, rahmat dan kehendaknya lah kita semua pada kesempatan sore hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir dalam majelis bedah kafah yang insyaallah alhamdulillah sudah rutin setiap pekan kita laksanakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih mengkategorikan kita, masih memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dikelilingi oleh orang-orang yang saleh yang insyaallah sama-sama berupaya untuk senantiasa taat kepada Allah, sama-sama untuk senantiasa berupaya supaya syariat Allah, hukum-hukum Allah ini tegak di muka bumi, karena seluruh akar permasalahan dari seluruh problematika hidup yang dialami oleh umat manusia itu karena ditinggalkannya syariat Islam, ditinggalkannya Al-Quran, ditinggalkannya sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan, terutama ke dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bernegara. Ini tidak diterapkan aturan Islam sehingga problematika kehidupan umat Islam terus terjadi. Dan alhamdulillah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang senantiasa rindu untuk diatur oleh syariat Islam. Dan minimal harus ada kerinduan memang. Jadi salah satu ciri orang beriman itu adalah rindu agar kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan dan lain sebagainya. Yang tentu tidak akan habis-habisnya kalau kita hitung, tidak akan pernah habis apa yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan itu sangat besar. Salat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita akan membahas sebuah tema peristiwa yang saat ini begitu
menyulitkan hati kita semua tentang pembantaian kaum muslim di Israel. Maaf, di Palestina. Pembantaian kaum muslimin oleh Israel di tanah Palestina. Yang itu terjadi bukan kemarin ketika bulan Ramadan saja, bukan hanya beberapa tahun saja, tapi sudah puluhan tahun sejak 1948 Israel telah menduduki Palestina dan mengusir penduduk Palestina dari tanah-tanah kelahirannya. Nah, apa yang dilakukan Israel itu sesungguhnya bukan hanya pembersihan etnis, gitu ya. Dan sebelum ke situ, apa yang dilakukan Israel itu setara dengan eh, apa yang dilakukan oleh Nazi, pimpinan Adolf Hitler, yang ketika itu Hitler ini mencita-citakan Jerman supaya hanya didiami oleh bangsa Arya saja, dan dia melakukan pembersihan etnis supaya orang-orang Yahudi, orang-orang selain bangsa Arya ini keluar dari negara Eropa. Eh, Kemudian bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu dibantai habis-habisan, dan orang Israel hari ini gitu, bahkan dari sejak 1948 mereka telah melakukan pembersihan etnis orang-orang Arab, bukan hanya Muslim saja, akan tapi orang Nasrani juga ikut menjadi korban kebiadaban Israel gitu. Nah, kemudian eh, bahkan jenis kebiadaban yang dilakukan oleh Israel itu sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Mongol ketika membunuh jutaan orang Islam di Baghdad dan membuang jutaan koleksi buku kaum muslimin ke Sungai Tigris gitu ya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, eh, orang-orang Yahudi laknatullah alaih, mereka tidak hanya melakukan eh, pembersihan etnis gitu. Eh, Mereka tidak hanya membunuh kaum muslim Palestina, bahkan juga non-muslim Palestina, akan tapi mereka juga melakukan apa yang disebut dengan pembersihan peradaban gitu. Apa yang dimaksud pembersihan peradaban gitu ya. Nah, jadi di wilayah tepi barat itu atau apa disebut juga dengan West Bank, ini merupakan pusat administrasi otoritas Palestina. Tentara Israel itu ketika itu mereka menyerbu kantor-kantor pemerintahan, bukan untuk membunuh para pegawainya, bukan untuk membunuh orang-orang yang bekerja di dalamnya, tapi mereka mengincar komputer untuk apa? Untuk dicuri? Tidak gitu. Mereka meninggalkan komputer itu tetap di sana, akan tapi ya mereka ini mencuri hard disk yang berisi data-data penting gitu, yang kemudian mereka hancurkan, mereka ambil gitu. Kemudian kabel server itu diputus, saluran telepon dihancurkan, laptop dicuri, dokumen kertas dicuri, bahkan dibakar gitu ya. Jadi mereka selain melakukan pembersihan etnis, mereka juga melakukan pembersihan data begitu. Nah, jadi kerusakan-kerusakan ini semua tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Nah, karena data-data yang penting ini itu data yang tersimpan di Kementerian Pendidikan, kemudian tersimpan di Departemen Kesehatan, lembaga-lembaga riset yang telah merancang sistem pertanian, kesehatan, dan konservasi air yang modern untuk Palestina. Ya, ketika data-data itu dihancurkan, maka itu berarti mengembalikan bangsa Palestina ke masa 50 tahun yang silam. Ya, ketika bangsa Palestina itu melakukan merintis negaranya, merancang sistem pendidikan, kemudian sistem kesehatan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini hasil karya para pemikir gitu itu telah habis, gitu, yang itu menghabiskan waktu bertahun-tahun, ini dihancurkan dalam hitungan jam gitu. Nah, jadi bukan hanya
tidak lagi biadabnya orang-orang Israel bukan hanya melakukan pembunuhan, mereka mengusir penduduk Palestina keluar dari tanah airnya, mereka juga melakukan pembersihan data, mereka mencabut kabel-kabel server, bahkan dokumen-dokumen hard file-nya, dokumen-dokumen tertulisnya itu ikut dimusnahkan juga, gitu. Itu ikut dibakar juga. Nah, eh, eh, ya, ini juga berkaitan misalnya terkait dengan riset-riset konservasi air dan pertanian ini ikut dimusnahkan juga. Jadi eh, sebetulnya begitu ya, eh, Israel itu ya mereka benar-benar berkepentingan untuk melenyapkan bangsa Palestina. Ya, bukan hanya membunuh manusianya, membunuh kaum muslim, bahkan non-muslim juga yang bukan orang Yahudi, eh, maka ditempuh cara yang paling lebih keji itu adalah melakukan pembersihan peradaban sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang ketika kaum muslim di Andalusia itu mereka dibunuh sedemikian rupa, sampai tidak bersisa, bahkan sisa-sisa peradabannya itu tidak disisakan begitu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh orang-orang Palestina begitu, kemudian mereka juga merasa tidak cukup, itu melakukan cara yang lebih keji, yaitu melakukan pembersihan peradaban begitu. Nah, pengusiran ya, ini tidak ada teror yang paling menyakitkan selain pengusiran dari kampung halaman, gitu ya. Sama kemarin kita dapat analoginya begini, gitu ya. Kita memiliki rumah, kemudian datang perampok ke rumah kita. Ya, perampok itu berkata, ini adalah rumah saya, karena agama saya menjanjikan rumah ini untuk saya, maka Anda harus keluar dari rumah Anda. Kemudian perampok itu dia tinggal di rumahnya, di rumah kita yang selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita tinggali. Ini perampok kemudian datang dan dia mengatakan bahwa ini adalah rumah saya, Anda harus keluar dari rumah ini, gitu ya. Kalau tidak, Anda akan saya bunuh. Nah, jadi kalau kemudian mengatakan bahwa solusi Palestina itu adalah dengan mengatakan bahwa harus melakukan dengan two nation state. Nah, itu berarti sama dengan mengatakan bahwa ketika perampok datang ke rumah kita, gitu ya, solusinya rumah itu dibagi dua, satu untuk perampok, satu untuk kita. Nah, maka ini tidak masuk akal. Hal yang paling logis itu adalah bahwa si perampok ini dia harus keluar dari rumah kita. Kenapa? Karena rumah yang kita tinggal itu adalah rumah milik kita, bukan rumah milik perampok. Itu yang harus yang harus dilakukan gitu. Nah, lalu bagaimana supaya orang-orang Israel ini bisa keluar dari Palestina begitu? Maka ini yang cukup eh, rada sulit sebetulnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya berharap dari negeri-negeri tetangga Palestina misalnya, ya, berharap dari negeri-negeri Arab, gitu ya. Misalnya berharap kepada Yordania yang sama-sama negeri Syam, gitu ya. Jadi Palestina itu adalah salah satu negeri Syam, termasuk Jordania, kemudian Lebanon, kemudian Syria atau Suriah. Nah, negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi, negeri yang suburnya luar biasa, begitu. Bahkan kita dapat cerita dari sahabat kita yang pernah langsung ke sana bahwa di Syam itu tidak ada
semua buah-buahan itu ada di sana begitu ya. Kurma, apel gitu ya, mangga itu semuanya tumbuh subur gitu ya. Dan tidak ada kita dapatkan negara-negara yang seperti itu kecuali di negeri Syam. Di Arab Saudi tidak ada begitu ya, tidak sesebut negeri Syam. Kenapa? Karena negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, kita balik lagi. Ya, Bani Hasmid atau keluarganya Raja Jordania yang ini merupakan tetangga dekat dari negeri Palestina gitu. Ini tidak bisa diharapkan gitu. Ya, tidak bisa diharapkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina gitu. Kenapa? Karena mereka ini ternyata gitu ya, ternyata mereka ini adalah agen CIA di dunia Arab yang sebelumnya itu sempat menjalin kerjasama dengan Mossad. Apa itu Mossad? Mossad itu agen rahasia Israel. Di USA itu ada CIA. Kemudian di Rusia ada lagi begitu ya. Nah, Mossad ini adalah agen rahasia Israel gitu ya. Nah, secara rutin setiap tahun itu Amerika sebagai sekutu terdekat Israel yang mereka sangat menganak-emaskan Israel, ini memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Yordania itu sebesar 226,7 juta US dollar. Ini data tahun 2001, sekarang bisa jadi lebih besar lagi kan. Gitu ya. 2001, sekarang jauh lebih besar lagi. Data 20 tahun yang lalu gitu. Nah, demikian pula Mesir. Ini kita apakah bisa berharap dari Mesir gitu ya. Nah, ternyata pasca perjanjian damai Israel Mesir yang ketika itu dulu gitu ya, di masa Hosni Mubarak ini pernah terjadi persengketaan bahkan perang antara Israel dan Mesir di Camp David. Nah, Mesir itu ya, Mesir itu menerima sedekah dari Amerika itu rata-rata setiap tahun sebesar 2 miliar US dollar di masa kepemimpinan Hosni Mubarak. Nah, makanya ketika eh, eh, terjadi peralihan kekuasaan dari Hosni Mubarak kemudian Mursi ya, kemudian Mursi naik, Mursi ini beliau itu berkomitmen untuk membantu rakyat Palestina keluar dari penjajahan Israel. Nah, makanya Mursi ini tidak lama kemudian langsung dikudeta oleh Abbas Assisi, jenderal di angkatan militer Mesir gitu. Ya, kenapa? Karena tidak direstui oleh Amerika dan sekarang tentunya sedekah itu diteruskan, sedekah yang diberikan Amerika dalam tanda kutip ya, sedekah yang diberikan Amerika itu diteruskan kepada Abbas Assisi gitu ya, yang sampai sekarang walaupun Palestina itu sama-sama saudara mereka, biru sama-sama Muslim, tapi mereka tidak sedikit pun mengerahkan tentaranya untuk membantu rakyat Palestina melawan penjajah Israel. Nah, kenapa? Makanya gitu ya, ternyata mereka mendapatkan sedekah tahunan gitu ya. Sedekah tahunan itu sebesar 2 miliar US dollar di masa Husni Mubarak gitu ya. Sekarang tentunya jauh lebih besar lagi. Nah, lalu bagaimana dengan Arab Saudi dan negara-negara yang lebih kecil lainnya gitu, yang mereka ini tidak dapat bersikap menentang Israel. Bahkan kemarin sempat santer fatwa bahwa justru bangsa Palestina itu yang harus keluar dari negara Palestina karena tidak bisa mempertahankan diri, begitu katanya begitu. Nah, ini fatwa yang kemudian sesat dan menyesatkan begitu. Berani kita katakan begitu. Kenapa?
karena akar masalahnya itu adalah penjajahan gitu. Akar masalahnya itu penjajahan gitu ya. Maka orang yang dijajah gitu wajib mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan begitu. Mereka wajib berjihad defensif gitu ya. Berjihad defensif, jihad untuk mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan sehingga Israel itu keluar dari bumi Palestina begitu. Nah, Arab Saudi gitu dan negara-negara yang lebih kecil lainnya tidak dapat bersikap gitu menentang Israel dan Amerika karena adanya ancaman pencabutan perlindungan militer yang kemungkinan itu dilakukan kemungkinan dilakukan oleh Irak dan Libya gitu. Nah, eh, negeri di Timur Tengah yang lainnya jelas tidak bisa diharapkan gitu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan negeri-negeri Muslim yang lainnya? Contoh Indonesia, negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia, gitu ya. Jumlah tentaranya juga tidak diragukan, gitu. Nah, akan tapi negeri ini telah menyerahkan pengelolaan ekonominya ke tangan International Monetary Fund atau IMF begitu, yang mayoritas sumber dananya itu berasal dari Amerika begitu. Sehingga sedikit saja sedikit saja Indonesia misalnya menggertak untuk mengirimkan tentara membantu rakyat Palestina, maka bantuan dari IMF itu akan dihentikan dan ini akan merepotkan Indonesia yang sampai saat ini masih bergantung pada hidupnya itu masih bergantung pada hutang gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu? Kita berharap pada PBB untuk bisa membantu rakyat Palestina gitu ya. Ini juga tidak bisa diharapkan gitu ya, karena sampai sekarang PBB itu masih mempertahankan struktur hierarki berdasarkan pada pemenang perang dunia kedua gitu ya. Kemudian tidak bisa lepas dari jebakan hak veto Amerika, Cina, Rusia dan lainnya yang siap digunakan sewaktu-waktu begitu. Nah, bahkan sempat begitu ya. Tim pencari fakta PBB itu yang waktu itu dipimpin oleh Marty Ahtisaari yang bertugas mencari bukti kekejaman perang Israel di Jenin di masa tahun 2000-an awal itu dibubarkan oleh Kofi Annan karena muncul suara ketidakpuasan dari Israel atas komposisi tim pencari fakta tersebut begitu. Nah, lalu siapa yang bisa menolong bangsa Palestina dari tindak terorisme Israel? Ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz Denny. Betul. Baik, jazakallah pada Ustaz Abu atas pemaparannya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa di Palestina itu bukan hanya perang ya, penghancuran, tetapi juga ada upaya-upaya pembersihan peradaban, di mana ilmu pengetahuan dengan sengaja direncanakan diambil alih mungkin ya, atau bahkan diklaim sebagaimana bangsa Mongol dulu terhadap bangsa Spanyol yang mayoritas kaum Muslim gitu ya. Itu begitu sangat kejinya mereka melakukan kaum Muslim saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu kita tahu sudah berlangsung puluhan tahun begitu ya, dan disokong atau dibantu oleh negara-negara superpower saat ini, yaitu Amerika dan Inggris begitu. Mereka yang membidani gitu ya, melahirkan bagaimana bangsa Yahudi ini menjadi sebuah negara. Begitu sangat kejinya perlakuan mereka terhadap saudara-saudara kita. Tetapi anehnya masih saja ada ini ya di sekitar kita, bahkan orang yang ditokohkan, konon katanya ditokohkan, justru seolah-olah mendukung secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi di
Palestina itu bukan urusan bangsa kita begitu ya. Nah, alhamdulillah di sini ada Sadani ini mungkin bagaimana ini tanggapannya terkait pernyataan seorang yang mungkin dianggap ditokohkan begitu ya. Karena kenapa dianggap? Karena hanya sebagian segelintir orang yang merasa ditokohkan, yang merasa menokohkan orang tersebut mengatakan bahwa bangsa Palestina itu bukan urusan kita. Tepat atau gimana ya tanggapannya? Ya. Terkait dengan statement ya bahwa urusan Palestina adalah urusan bangsa sendiri ya, bukan urusan kita gitu ya. Banyak urusan yang harus kita urusi di negeri ini gitu ya. Walaupun sampai sekarang banyak urusan teka urus gitu. Jadi ya itu hanya isapan jempol belaka gitu. Kalau memang mereka benar-benar mengurusi urusan kita di negeri kita gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini akhirnya menjadi alasan bagi mereka gitu. Urusan yang banyak di negeri kita aja belum selesai, belum kelar gitu kan, apalagi harus memikirkan urusan ini. Nah, itu statement dari mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, sebenarnya ini adalah pernyataan kaum yang lemah ya. Orang yang kemudian tidak mau berjuang, takut mati dan hubbu dunya, ya, itu seperti itu. Mengapa? Karena sebenarnya yang namanya manusia ya akan menghadapi urusan kehidupan ini kan gitu. Itu realnya seperti itu. Kalau tidak mau berurusan dengan urusan ya sudah mati saja, selesai kan. Nah, jadi perkaranya adalah bahwa kita ya secara tadi ya secara keyakinan bahwa kita ini adalah kaum muslim yang masing-masing muslim itu adalah bersaudara. Kal jasadil wahid, tidak dibatasi dengan batasan wilayah, ras, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga ini melebihi ikatan keluarga, ya. Kalau keluarga mungkin ya terbatas, ya. Tapi ikatan akidah ini tidak terbatas, ya, dengan batasan-batasan yang seperti itu. Termasuk juga batasan misalnya kami mah ada orang Indonesia, gitu ya. Apa urusannya dengan urusan di Palestina? Ini menunjukkan bahwa telah ya merasuki ya di benak-benak mereka ya. Saya tidak menyebutkan kita karena hanya mereka mungkin ya yang terasuki itu, ya mudah-mudahan kaum muslim yang lainnya tidak gitu ya, bahwa urusan saudara kita di Palestina itu bukan urusan kita. Padahal yang namanya bagaikan satu tubuh ya, kalau misalnya bagian yang satu itu sakit ya yang lainnya juga merasakan sakit. Aneh kalau misalnya tubuh kita misalnya ketika nyeri sirah kan seperti itu, lengan ya yang tangan itu memukuli kepala ya, kemudian menunjuk kepala, puas ya kan gitu ya, begitu ya. Tapi si tangan itu akan mencarikan obat, kemudian memasukkan ke dalam mulut, sehingga kemudian kepala yang sakit itu bisa segera sembuh, kan gitu. Realnya kan begitu. Nah, kita juga memperhatikan bahwa urusan saudara kita di Palestina itu adalah urusan kita, ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan, man asbaha walam yahtam bi amri muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang di pagi harinya tidak pernah memikirkan urusan kaum muslimin, ya, maka mereka tidak atau bukan menjadi bagian dari kaum muslimin itu. Nah, seperti itu. Nah, apakah kita tidak malu ya dikatakan demikian kalau kita tidak pernah memikirkan urusan kaum muslimin?
Tidak hanya di negeri kita, tapi juga di negeri-negeri yang lain. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, orang-orang yang menyatakan bahwa urusan Palestina adalah bukan urusan kita, sebenarnya ya, mereka juga menyatakan urusan kaum muslim di negeri ini juga bukan urusan mereka. Begitu. Jadi pada dasarnya mereka tidak mau mengurusi urusan kaum muslimin. Gitu. Yang mereka urusi adalah urusan mereka sendiri. Ya, urusan perut, ya, sebatas itu saja. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak bermakna dan patut kita buang jauh-jauh lah. Ya, jadi nggak usah kita apa istilahnya kita dengar ya seperti itu. Ya, anggap saja itu bualan belaka ya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abu, bagaimana kaum kafir penjajah itu membuat sedemikian rupa dengan nasionalisme, ya, nation state, ya, sehingga negeri-negeri kaum muslim yang berada di sekitar atau di ring satu kaum muslim di Palestina itu tidak mampu sedikit pun untuk mengerahkan hanya sekedar mungkin 1 atau 2 pasukan militer yang mereka miliki, gitu, ya. Jadi beraninya paling cuma mengecam, mengutuk, gitu kan, mengecam, mengutuk, ya, gitu, ya, seperti itu. Sama, negeri kita juga sama, gitu. Dan negeri-negeri kaum muslim yang lain juga tidak jauh beda. Mengapa demikian? Nah, ternyata apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Abu, ya begitu. Jadi mereka dicocokkan, cocokkan bahasa Sunda. Jadi dengan apa? Dengan harta dan dengan tahta, kekuasaan, ya. Ya, jadi Suud dapat kekuasaan, kemudian Syarif Hussein dapat kekuasaan, ya. Kemudian juga yang lainnya, ya, di Jazirah Arab. Nah, kalau kita berkaca, sebenarnya urusan Palestina ini, ya, sejak di masa Sayyidina Umar, ya, di mana beliau mendapatkan kunci, ya, Baitul Maqdis, ya, atas kemenangan kaum muslim, ya, di Palestina, di tanah Al-Quds ini, itu adalah merupakan, ya, perkara yang tidak mudah, ya, untuk meraih hal tersebut, mendapatkan kepercayaan itu dan kemudian memenangkan, ya, peperangan, ya, memenangkan pertarungan, ya, yang itu adalah dilandaskan kepada keyakinan atau keimanan semata, gitu. Nah, sebagaimana juga hal ini terjadi, ya, ini kita coba perhatikan di pertempuran Yarmuk misalnya, ya, di tahun 13 Hijriah. Ini ternyata pernah, ya, tawaran ini disampaikan oleh pasukan musuh, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Abu itu. Jadi sebelumnya pernah itu disampaikan kepada pasukan kaum muslim. Demikian seperti yang saya bacakan ini dari dari Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Jadi bahwa ada seorang dari pasukan Romawi ketika itu meminta Khalid bin Walid, ya, untuk berperang tanding di antara kedua barisan pasukan, ya. Kemudian keduanya bertemu untuk membicarakan perjanjian demi maslahat bersama, ya. Jadi ketika itu di perang Yarmuk, ya, pasukan Romawi itu jumlahnya 240.000 pasukan, ya.
Sementara kaum muslim itu sekitar 36.000 sampai 40.000 pasukan. Ya. Jadi perbandingannya itu berarti ya seperempatnya, 4 kali 6, ya, jadi seperenamnya. Ya, pasukan kaum muslim itu jika dibandingkan dengan jumlah pasukan Romawi ketika itu. Nah, ketika itu ya di pihak Romawi itu menghendaki untuk adanya pembicaraan perjanjian demi maslahat bersama. Bahkan berkata, ya, ini namanya bahan, berkata, sungguhnya kami tahu ya bahwa yang mendorong kalian keluar dari negeri kalian ada kemiskinan dan kelaparan. Maka marilah berdamai. Kami akan memberi setiap orang dari seluruh pasukan kalian 10 dinar, baju dan makanan, kemudian kalian kembali ke negeri kalian. Tahun berikutnya kami akan mengirimkan jumlah yang sama kepada kalian. Nah, apa jawaban Khalid bin Walid ketika itu? Ketika itu Khalid bin Walid berkata, sesungguhnya yang mendorong kami keluar dari negeri kami bukanlah yang telah kau sebutkan. Bukan karena harta, bukan karena pakaian, bukan karena makanan, bukan juga karena tahta, wanita, dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang mendorong kami keluar dari negeri kami bukanlah yang telah kau sebutkan. Hanya saja kami ini adalah kaum yang meminum darah dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih lezat dari orang-orang Romawi sehingga kami pun datang untuk mendapatkannya. Ini pernyataan Khalid bin Walid. Maka layak kalau kita sampaikan pada saat ini bahwa sesungguhnya yang mendorong umat Islam pada saat ini menyeru untuk berjihad, membebaskan Al-Aqsa, tanah Palestina, bukanlah urusan duniawi. Hanya saja kami ini adalah kaum yang meminum darah dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih lezat dari darah orang-orang Yahudi, Zionis, Israel, sehingga kami pun datang untuk mendapatkannya. Begitu. Bukan malah kemudian kita menerima tawaran-tawaran tadi. Ya. Negeri ini mendapat itu tadi ya. Mendapat bagian sekian. Negeri ini mendapat bagian sekian. Asal apa? Asal pasukan-pasukan mereka tidak dikirimkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sebagaimana kemudian ada yang kemudian dinyatakan pernyataan tadi di negeri kita. Oh, itu bukan urusan. Ya mungkin seperti itu. Mereka pun orang-orang seperti itu mendapatkan jatah yang sama. Jadi mau jauh lah. Sehingga mereka alih-alih bisa atau kemudian care terhadap urusan kaum muslim di sana, bahkan kemudian malah justru sebaliknya, mereka mencegah umat Islam untuk peduli terhadap saudaranya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu pemaparan yang sudah disampaikan. Terkait bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, dan memang akhirnya kita tahu sebagaimana yang dipaparkan Al-Ustadz ini tadi, bahwa perilaku rusaknya perilaku orang-orang Yahudi bukan hanya terjadi sekarang di zaman sekarang, tetapi bahkan terjadi di zaman Rasulullah begitu bahkan sebelum Rasulullah lahir perilaku Yahudi itu memang licik begitu Bagaimana kita tahu bangsa Yahudi itu bangsa yang sering memerangi para nabi gitu. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang, bagaimana di dunia ini tidak ada agama yang paling besar kebenciannya
tidak ada agama yang paling besar mendapatkan serangan begitu ya, kebencian kecuali Islam. Kita tahu andai saja Islam ini bukan berasal dari Sang Kholik gitu ya, mungkin Islam ini sudah punah ratusan tahun, jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi Masya Allah, karena Islam ini adalah agama din yang diturunkan oleh Allah, kemudian Allah juga menjaga, gitu. Maka Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Dan salah satu yang harus kita pegang teguh adalah bahwa Islam itu satu sama lain adalah bersaudara. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Denny, begitu ya. Jadi kalau yang namanya saudara itu bagi satu tubuh, ketika ada yang sakit maka semuanya akan bereaksi begitu. Ini yang harusnya terjadi terhadap kaum muslim seluruh dunia, tapi kita tahu menyayangkan bahwa kondisi saat ini dengan propaganda orang-orang kafir menerapkan sejak kita lahir mungkin ya, kemudian sampai sekarang itu didoktrin bahwa nasionalisme itu adalah segala-galanya. Ini yang akan merusak generasi kaum muslim, dan mudah-mudahan kaum muslim segera bangkit bahwa ini adalah sistem yang rusak begitu ya. Dan kita terkadang aneh juga ini. Kenapa bangsa Yahudi itu kebenciannya begitu sangat besar terhadap kaum muslim ya, khususnya. Bahkan bukan hanya kaum muslim sebetulnya, kalau kita tahu tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Abu bahwa kebencian kaum Yahudi bahkan terhadap agama lain, termasuk agama Nasrani sekalipun begitu ya. Cuman mungkin kebencian mereka itu tidak sebesar bagaimana kebencian mereka terhadap orang-orang saudara-saudara kita sesama muslim begitu ya. Nah ini apa yang melatar belakangi sebetulnya kebencian bangsa Yahudi khususnya terhadap kaum muslim. Nah ini mungkin Ustaz Abu akan sedikit memaparkan apa sebetulnya yang melatar belakangi atau visi misi apa sih yang mereka inginkan terhadap kaum muslim ini sehingga kebencian itu sampai-sampai melakukan berbagai cara, bukan hanya orang-orang muda yang dibantai, bahkan ibu-ibu, anak kecil begitu ya, ikut dibantai seolah-olah betul yang tadi disampaikan Ustaz Abu bahwa mereka ingin memusnahkan peradaban, bahkan kalau bisa itu generasinya hilang begitu ya, seolah-olah seperti itu. Ini apa sebetulnya yang melatar belakangi kebencian Yahudi terhadap kaum muslim ini, khususnya saudara-saudara kita di Palestina? Kepada Ustaz. Baik. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi itu begitu benci kepada bangsa Palestina, gitu ya. Seandainya yang tinggal di Palestina itu adalah orang-orang Sunda, maka mereka akan membenci orang Sunda, ya. Seandainya yang tinggal di situ itu adalah orang Bale Endah, ya, orang Bale Endah yang di bumi hanguskan oleh lanatullah Yahudi alaihi, gitu, ya. Karena mereka memandang bahwa, gitu, mereka meyakini bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, gitu. Di tanah Palestina itu berdasarkan keyakinan mereka itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, entah Tuhan yang mana begitu, kepada bangsa Yahudi. Oleh karena itulah mereka di tahun 1917 itu mendatangi Sultan Abdul Hamid yang kedua dan mengirimkan hadiah sebesar 150 juta pound sterling. Ya. Ini pemain bola aja nggak sampai segitu. Main bola paling mahal berapa juta? Berapa juta pound sterling? Gitu. Ini 150 juta pound sterling ini dikirimkan kepada Sultan Abdul Hamid ini, kepada beliaunya saja. Gitu. Karena Yahudi tahu gitu, yang saat itu diwakili oleh Theodor Herzl, dia mengatakan bahwa menyampaikan hadiah 150 juta pound sterling yang setara dengan
3 triliun rupiah gitu. Nah, eta mun dikarungan duit kumaha sabaraha karung dah nya gitu. Eh, eh, dan itu hanya meminta sepetak tanah di Palestina gitu ya. Hanya meminta sepetak tanah di Palestina, eh, apa tidak meminta seluruhnya, akan tapi hanya meminta sepetak tanah saja kepada eh, Sultan Abdul Hamid yang kedua pada waktu itu. Yang paling ya, bagaimana tadi? Ya, meminta Theodor Herzl, doktor Theodor Herzl ini meminta sepetak tanah kepada Sultan Abdul Hamid dengan hadiah iming-iming 150 juta pound sterling gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid begitu kepada Theodor Herzl tersebut begitu. Nah, maka beliau mengatakan, aku tidak dapat memberikan walaupun sejengkal dari tanah ini, yaitu Palestina, karena ia bukan milikku, ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini, mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka. Nah, maka setelah itu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan khilafah Islamiyah, kemudian beberapa tahun kemudian berdirilah negara yang dinamakan Israel di tahun 1948 begitu. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi orang yang ini sebetulnya sudah direncanakan, bahkan sebelum mereka menemui Sultan Abdul Hamid, mereka telah bercita-cita untuk membuat sebuah negara yang dinamakan Israel di bumi Palestina gitu. Dan bukan hal yang mustahil gitu ya. Ketika umat Islam terus berdiam diri, maka orang-orang Palestina itu seluruhnya akan meninggalkan Palestina, dan Palestina benar-benar dikuasai oleh Israel begitu ya. Namun tentu kita patut meyakinkan diri bahwa disinilah relevansinya konsep khilafah gitu ya. Dahulu ketika kekhilafahan masih ada gitu ya, walaupun pada saat itu masih sedang dalam keadaan yang lemah luar biasa, baru kalah di Perang Dunia yang pertama, tapi masih membela kepentingan kaum muslimin di bumi Palestina begitu. Dan itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sekarang gitu ya. Kaum muslimin yang lebih dari 60 negara begitu, mereka harus menyatukan kesatuan politik, mereka harus menyatukan kekuatan militer, mereka harus menyatukan wilayah-wilayah mereka, sehingga umat Islam itu menjadi umat yang kemudian kuat, umat yang disegani oleh umat manapun, termasuk orang-orang Yahudi begitu. Dan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, akan datang nanti suatu masa bahwa Islam ini menguasai seluruh dunia, begitu. Islam menguasai, bersembunyi di balik batu sekalipun, maka batu itu akan berkata, wahai kaum muslimin, ini di balikku ada orang Yahudi, bunuhlah dia, gitu. Kecuali pohon
gorgot, ya gitu ya. Tapi pohon gorgot, gitu ya. Ini adalah pohonnya orang Yahudi, maka mereka akan pohon gorgot ini akan melindungi orang-orang Yahudi, gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini kita harus menguatkan tekad bahwa bagi orang-orang, bagi kita yang kemudian sudah mengkomitmenkan diri, mengiltizamkan diri di dalam perjuangan syariah dan khilafah, maka harus kemudian istiqomah dalam memperjuangkan syariat Islam dalam bingkai khilafah. Karena inilah satu-satunya, khilafah inilah satu-satunya yang bisa membebaskan kaum muslimin di Palestina dari penjajahan negara Israel. Satu-satunya institusi yang bisa memerangi Israel itu adalah khilafah. Seperti yang tadi disampaikan, berharap pada negeri-negeri Timur Tengah, penguasa negeri-negeri Timur Tengah saat ini itu tidak bisa. Berharap pada negeri-negeri muslim yang lainnya, itu maka tidak bisa. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kaum muslimin di Palestina itu adalah khilafah, gitu ya. Dengan adanya khilafah, Israel di tahun 1917 tidak bisa berdiri. Tapi ketika khilafah tidak ada, di tahun 1948 Israel itu kemudian bisa berdiri. Sehingga disitulah sekali lagi relevansinya kita memperjuangkan supaya umat Islam memiliki kesatuan wilayah, memiliki kesatuan politik, memiliki kesatuan militer di dalam bingkai khilafah Islamiyah. Baik, alhamdulillah pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Abu, memang begitu urgensinya keberadaan khilafah di tengah-tengah kita saat ini, karena fakta sejarah membuktikan bahwa ketika khilafah masih tegak, sejengkal pun tidak dikasih ruang orang-orang Yahudi menguasai negeri kaum muslim, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana orang-orang Yahudi ini licik begitu ya, kemarin kita tahu, dan bahkan sering dilakukan dari semenjak beberapa tahun sebelumnya ketika dia mengencarkan perang terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ketika mulai terdesak oleh serangan-serangan rakyat Palestina yang dikomandai oleh Hamas begitu ya, dan mereka merasa kalah, ujung-ujungnya gencatan senjata. Padahal gencatan senjata itu adalah trik mereka untuk mereload senjata-senjatanya, untuk mengisi ulang lagi senjata-senjatanya, untuk menaikkan lagi grade-nya, teknologinya senjatanya, sehingga mereka ketika sudah siap maka kembali akan menggempur. Nah, ini liciknya orang-orang Yahudi seperti itu. Kita tahu bahwa kemarin akhirnya ketika serangan dari Hamas ini begitu bertubi-tubi, akhirnya kewalahan begitu ya orang-orang Yahudi ini. Dan ini ada meme menarik ini di sosial media ya yang di-share, bahwa ini ada tulisan, dulu saya mengira bahwa Palestina itu ada di bawah bangsa Yahudi atau Israel, tetapi sekarang saya tahu bahwa semua negara ada di bawah kendali Yahudi atau Israel kecuali Palestina. Masya Allah ya, Palestina itu sampai sekarang Allah jaga dan tidak pernah kalah. Allah menyiapkan generasi-generasi Palestina, generasi-generasi terbaik. Bagaimana anak-anak Palestina itu dari kecil sudah menghafal Quran, sudah pada hafal Quran. Makanya ini yang ditakutkan oleh Yahudi, sehingga anak kecil sekalipun dibunuh oleh Yahudi. Mereka berpikir kecil saja udah hafal Quran, gimana udah besarnya kan gitu ya. Ini hebatnya orang-orang Palestina. Dan bahkan hasil penelitian, negara Palestina itu akhwatnya itu termasuk yang paling produktif, di mana setiap kelahiran itu jarang yang satu begitu ya. Sekali melahirkan itu ibu-ibu Palestina itu kembar 3, 4, 5 begitu. Masya Allah, ini cara Allah, salah satu cara Allah menjaga bumi Palestina supaya tidak jatuh di tangan Yahudi laknatullah. Baik, dari hadirin rahimakumullah,
itu pemaparan-pemaparan terkait Palestina, karena berbicara Palestina ini mungkin tidak akan cukup waktu beberapa menit bahkan sejam. Ini butuh banyak waktu, sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali terkait tanah Palestina ini. Barangkali dari hadirin rahimakumullah ada yang akan ditanyakan dulu atau mungkin akan ada tanggapan atau diskusi, mana kepada bisa di chat atau dibuka mic-nya, sehingga kita ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara hadirin rahimakumullah. Ini memang Palestina itu tidak habis-habisnya dibicarakan ketika kita merasa sudah aman di negeri ini, merasa tidak ada penjajahan secara langsung, tetapi saudara-saudara kita di Palestina hampir setiap hari mengalami diskriminatif, mengalami penyiksaan, penggempuran. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu, tiba-tiba ya datang orang Yahudi ke rumah, kemudian mengusir penghuninya begitu ya, dan menguasai rumahnya beserta isi-isinya. Ya, kalau perampok sekarang yang kita temui di sekitaran kita, kalau ada perampok itu hanya mengambil sebagian harta saja begitu kan. Tetapi jahatnya orang Yahudi mengambil seluruh harta, bahkan mengusir tuan rumahnya. Nah, bagaimana mungkin ketika ada perampok sejahat itu, ya, sekeji itu, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, sudahlah mengalah saja, kasih saja itu rumah kepada perampok. Mana mungkin ini nggak sesuai dengan logika berpikir kita selaku manusia yang normal begitu ya, kecuali manusia-manusia yang abnormal begitu ya pemahamannya, pemikirannya. Bahkan bukan hanya harta, tetapi nyawa pun, bahkan ada upaya-upaya pelenyapan peradaban. Ini Masya Allah, ini jahat-jahatnya Yahudi begitu ya. Dan bahkan kalau kita melihat dari meme yang disampaikan oleh salah seorang di sosial media ini, begitu Yahudi itu sudah menguasai semua negara begitu ya. Tanpa kita sadar berbagai pahamnya sudah disusupi. Sehingga kita bisa jadi itu paham-paham yang belakangnya meme itu berasal dari pemahaman pemikiran pemerintah bangsa Yahudi, bahkan umumnya bangsa orang kafir, supaya kaum muslim itu lebih peduli terhadap negerinya sendiri ketimbang memikirkan saudaranya yang lain. Palestina adalah satu sisi ya, karena masih banyak saudara-saudara kita mendapatkan diskriminatif, kekejian dari umat lain, contohnya di Myanmar begitu ya. Myanmar sampai saat ini belum selesai juga. Kemudian bagaimana saudara kita juga di Rohingya ya, sampai saat ini juga masih belum selesai. Cuman karena belum di blow up saja, kita tidak tahu akhirnya bagaimana kondisinya saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lainnya. Gitu ya. Tentu ini upayanya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu tidak cukup hanya memberikan bantuan makanan, pakaian ataupun yang lainnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana umat Islam ini bersatu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah negara adidaya yang bukan hanya negeri Palestina yang akan dibebaskan, tapi negeri-negeri lain yang saat ini sedang teraniaya. Insyaallah ini, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih. Dan bukan hanya Allah pilih, tetapi ini adalah pilihan kita. Karena Allah senantiasa memberikan kepada kita itu dua jalan. Ya, jalan yang benar atau jalan yang belok begitu ya. Sementara kita tahu bahwa fitrahnya manusia itu adalah jalan yang lurus begitu ya. Sehingga kita bersyukur kita berada di dalam komunitas yang senantiasa saling mengingatkan, termasuk komunitas Majelis Ansarullah ini. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita menjaga keimanan kita, upaya kita untuk senantiasa meningkatkan terus giroh keimanan kita, kebersamaan kita, wattawasau bihaq wattawasau bisawab. Ini adalah salah satu hikmah ketika kita berada di dalam komunitas apapun itu. Tapi tentu adalah komunitas-komunitas yang senantiasa mengingatkan kita terhadap syariat Islam, terhadap aturan-aturan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan kita senantiasa hati-hati begitu. Ada yang menjaga. Baik, di chat saat ini masih belum ada pertanyaan dari hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah bukti bahwa para hadirin rahimakumullah juga memahami kondisi, kemudian memahami
apa upaya-upaya yang harus kita lakukan terkait menolong saudara kita di Palestina. Apapun yang kontribusi apapun yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan itu adalah amal soleh yang akan kita lihat nanti di yaumil akhir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini akan ada closing statement mungkin dari Ustadz Denny dan Ustadz Abu. Barangkali Ustadz Denny dulu ada yang ingin disampaikan sebagai penutup closing statement. Kepada Ustaz. Yang artinya perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Mungkin dari Ustaz Abu ada closing statement dari pertemuan kita pada sore hari ini kepada Ustaz. Ya, jadi di dalam peristiwa Palestina ini maka penting bagi kita untuk menempatkan ada di mana posisi kita. Apakah di posisi di kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa urusan Palestina itu bukan urusan kita, gitu, atau justru di posisi kaum muslimin yang mengatakan bahwa Palestina itu adalah urusan kita, gitu ya, urusan kaum muslimin yang kita memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar. Bagaimana supaya Palestina ini bisa keluar dari penjajahan yang dilakukan Israel yang sudah berpuluh-puluh tahun sejak 1948 begitu. Dan sekali lagi tidak ada solusi yang tuntas dan praktis kecuali Israel itu harus keluar dari bumi Palestina. Israel harus keluar dari Syam karena mereka telah mencaplok, mereka telah menduduki Palestina secara paksa, gitu, dan tidak ada yang bisa, satupun negara yang bisa mengusir Israel dari bumi Palestina kecuali institusi umat Islam, yaitu kekhilafahan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua ketika beliau menolak untuk memberikan sepetak tanah kepada kaum Yahudi, gitu. Itu karena kaum muslimin memiliki institusi yang kuat, institusi yang disegani oleh orang-orang, oleh negara-negara di dunia manapun, gitu. Nah, maka dari sinilah kita penting bagi kita untuk senantiasa mengiltizamkan diri, gitu ya, berkomitmen untuk senantiasa terus istiqomah memperjuangkan Islam, syariat Islam sampai Islam bisa diterapkan dalam bingkai khilafah Islamiyah. Bagi yang belum, maka inilah saatnya, gitu ya. Inilah saatnya bagi kita untuk berjuang bersama kelompok dakwah yang memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan syariat Islam melalui bingkai khilafah, yang dengan khilafah ini maka kaum muslimin akan bebas dari penjajahan dari negara manapun. Allahu a'lam. Dan tentunya di yaumil akhir nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita, gitu ya. Ada di posisi mana kita ketika orang-orang saudara-saudara kaum muslimin di Palestina itu meminta pertolongan kepada kaum muslimin yang lainnya termasuk kita, gitu. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kita lakukan, gitu. Tentunya Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Dan ketika kita berupaya minimal secara lisan mendakwahkan Islam, mendakwahkan khilafah, maka mudah-mudahan kita memiliki hujah di yaumil akhir nanti bahwa kita telah berupaya menolong, berupaya untuk menolong kaum muslim Palestina sesuai dengan kemampuan kita.
In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Gitu. Tentu kita sering mendengar ayat ini, tinggal terus bagaimana kita menghayati ayat ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong orang-orang tersebut. Wallahu a'lam, syukran ala ihtimamikum wa afuwikum. Baik, kepada saudaraku atas closing statement-nya. Jadi ada sesuatu yang harus kita garis bawahi yang disampaikan oleh saudaraku. Penting bagi kita untuk menentukan posisi kita ada di mana. Apakah di barisan orang-orang yang justru mendukung Israel, atau justru di barisan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan Islam sehingga Islam bisa tegak dan terbebaslah seluruh kaum muslim, bukan hanya Palestina, seluruh kaum muslim di dunia ini yang saat ini teraniaya, dan tegaklah pula syariat Islam di muka bumi ini. Bagaimana kita tahu bahwa bumi ini adalah ciptaan Allah, maka hakikatnya aturan Allah yang paling layak diterapkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan ini adalah kita tadi yang disampaikan Ustaz Abu, dalam upaya ini kita mendapatkan atau menjadi hujah kita ketika kita nanti dipastikan pasti akan bertemu dengan Rabb kita yang telah menciptakan kita, dan bahkan kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang kaum muslim yang mendapatkan syafaat Rasulullah karena senantiasa berupaya melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan sunnatullah. Baik, hadirin rahimakumullah, dengan demikian berakhir pula kegiatan kebersamaan kita pada sore kali ini terkait bahasan Bedah Kafah edisi ke-194 terkait Palestina. Mudah-mudahan apapun yang kita korbankan hari ini, baik itu waktu, tenaga, ataupun harta, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal soleh, menjadi kebaikan, sehingga pundi-pundi amal soleh kita nanti semakin banyak, semakin besar. Kemudian kami juga senantiasa mengajak kepada seluruh hadirin rahimakumullah untuk meng-share kegiatan kita kali ini, karena insya Allah kegiatan kita ini akan senantiasa diadakan sepekan sekali setiap hari Ahad sore insya Allah. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari upaya kita untuk mensiarkan agama Allah di tengah-tengah hiruk pikuk zaman sekarang yang begitu sangat bobrok. Bagaimanapun siapapun bisa melihat bagaimana kondisi saat ini begitu mengkhawatirkan, dan mudah-mudahan ini salah satu upaya kita. Silakan di-share kajian kita jauh-jauh hari, biasanya itu dari hari Kamis, Jumat itu sudah ada informasinya. Silakan di-share sehingga semakin banyak orang yang akan mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian kita hari ini, dan insya Allah kita berupaya untuk menghadirkan guru-guru kita untuk membedah edisi-edisi Kafah. Insya Allah Kafah ini adalah Masya Allah ya, ini senantiasa mengeluarkan tema-tema yang up to date begitu ya, yang terjadi di sekitaran kita, dan memang perlu respon begitu cepat sehingga kita mengetahui kondisi-kondisi umat pada umumnya di seluruh dunia gitu ya, ataupun di sekitar kita ya yang saat ini masih terjajah bagaimanapun secara ekonomi dan secara politik gitu. Baik, hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya dengan disampaikannya closing statement tadi dari narasumber kita pada sore hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada edisi Bedah Kafah edisi 194 ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi setiap acara-acara kita termasuk edisi ke-194 ini. Terima kasih atas segala atensi, atas segala perhatian dari hadirin rahimakumullah. Sekali lagi mohon nanti kita juga ada link YouTube-nya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kalau belum di-like, silakan di-like, di-subscribe. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari dakwah ya, dan dicatat menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca-baca, dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.